Sementara itu pemirsa, perundungan anak dengan penganiayaan secara sadis lagi-lagi terjadi. Entah apa yang merasuki para pelaku dengan santai dan tanpa perasaan bersalah, memukuli hingga menginjak dua anak di bawah umur. Video penganiayaan terhadap anak ini pun kemudian viral di media sosial. Keluarga korban langsung melapor ke polisi di mana 4 terduga pelaku menjalani pemeriksaan. Video perundungan disertai penganiayaan terhadap anak di bawah umur beredar luas di kota Batam, Kepulauan Riau. Video yang berdurasi sekitar 2 menit ini memperlihatkan dua anak di bawah umur dianiaya secara kejam oleh teman-temannya. Dua korban dipukuli hingga ditendang di kepala. Salah satu korban kemudian datangi kepolisian setempat untuk memberikan laporan atas penganiayaan ini. Korban didampingi ibunya. Polisi kemudian langsung mengamankan keempat terduga pelaku. Dari pemeriksaan sementara, korban dan pelaku merupakan anak-anak putus sekolah. Keterangan dari korban, itu kejadiannya yang video viral itu sekitar tanggal 28 Februari 2024, hari Rabu sore. Ya kan? Jadi yang korban baru membuat laporan hari ini. Ya kan? Sementara lagi kita dalami, proses saat ini masih dalam proses penyelidikan. Kalau kita lihat dari video tersebut, untuk pelaku diduga yang jelas lebih dari 2 orang untuk pelaku, ya kan? Adapun untuk korban inisialnya adalah SC. Kemudian saat ini kita lagi dalami baik itu motifnya maupun pelakunya masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut. Belum ada. Sementara masih yang diduga melakukan ada dalam video tersebut 1 orang, dan saat ini sedang kita ambil keterangan apa status terkait permasalahan perkara tersebut, dia sebagai apa, apakah dia sebagai pelaku atau tidak, kita belum bisa menyimpulkan dalam proses penyelidikan. Bang, korbannya itu berapa orang sebenarnya? Kalau korban berdasarkan laporan yang kami terima 1 orang. Tapi dalam video 2 ya? Dalam video 2, ya berdasarkan laporan yang kami terima 1 orang. Para pelaku menjalani pemeriksaan intensif di Mapolsek Lubuk Baja untuk mengungkap motif penganiayaan ini. Penganiayaan dilakukan pada 28 Februari lalu. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin TV One mengabarkan. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini kasus ini, pemirsa, kita telah terhubung bersama dengan Kasat Reskrim Polresta Barelang, Kompol Dwi Ramadanto. Selamat siang, Pak. Ya, Mbak. Selamat siang, Mbak. Ya, Pak Kasat, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu sejauh ini proses hukumnya sudah seperti apa? Pelaku sudah diamankan informasinya ya? Ya, betul, Mbak. Mungkin kami menjelaskan, kami dari Satreskrim Polresta Barelang bersama dengan Polsek Lubuk Baja telah mengamankan 4 orang yang diduga sebagai terlapor, ya, Mbak, terkait kasus yang viral perundungan kemarin. Demikian, Mbak. Sempat simpang siur, informasinya betul ada 4 pelaku dalam kasus ini, Pak Dwi? Iya, Mbak, betul. 4 pelaku sudah kita amankan, Mbak. Saat ini pelaku sudah kita amankan di Polsek Lubuk Baja, Mbak. Kronologi kejadiannya seperti apa kalau begitu dari informasi dan juga keterangan yang Anda terima baik dari pelaku maupun saksi? Ya, baik. Jadi bisa kami jelaskan di sini, Mbak, bahwa memang benar pada hari Kamis tanggal 24 Februari sekitar jam sore, sekitar 17 sampai 18 WIB, itu memang terjadi perundungan ya, atau secara bersama-sama dilakukan oleh 4 orang pelapor terhadap 2 orang korban. Itu juga dikarenakan ada permasalahan pribadi di antara mereka, Pak. Gitu aja. Ini kan masih anak-anak di bawah umur ya, Pak ya. Untuk keempat pelaku ini usianya berapa dan juga kemudian korban seperti apa juga, dan baik korban maupun pelaku ini masih mengenyam pendidikan atau tidak, Pak? Silakan. Ya, dapat kita jelaskan untuk keempat terlapor ini, salah satu terlapor sudah cukup dewasa, sudah di atas 17 tahun. Namun memang untuk yang ketiga lainnya ini masih
di bawah umur, masih kategori anak Pak ya, satu sudah di atas 14 tahun. Untuk korban juga untuk Suci, salah satu inisial ya S Pak, itu sudah di atas 17 tahun, lalu yang satunya memang masih di bawah umur Pak, 14 tahun. Oke, untuk anak-anak di bawah umur, cekcok permasalahan apa Pak Dwi? Permasalahan pribadi ya Pak, jadi mereka ini ada, ya mereka masih satu permainan, ya. Namun ada permasalahan antara mereka, mungkin dekat pertunjukan satu dengan yang lainnya, lalu ada beberapa juga merasa dengan hal yang serupa, lalu mengajak secara bersama-sama untuk bertemu. Pada saat bertemu terjadi percekcokan antara mereka, dan terjadilah kunjungan tersebut. Oke, mereka memang masih dalam satu kelompok pertemanan ya. Sudah ada 4 pelaku yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Status dari keempat pelaku ini seperti apa dan juga nanti pasal yang akan disangkakan Pak, silahkan. Gimana Mbak? Putus-putus Mbak, halo? Ya, untuk status dari keempat tersangka akan seperti apa Pak untuk saat ini? Sudahkah menjadi tersangka atau masih dalam tahap jadi saksi? Dan juga nanti ke depannya proses hukum yang akan mengancam keempat pelaku ini. Ada 3 yang masih di bawah umur. Silahkan Pak. Ya, terima kasih. Jadi untuk status keempat terlapor, dari situ kita laksanakan gelar perkara, itu sudah kita naikkan menjadi yang ditetapkan sebagai tersangka. Ya. Nanti untuk pasal yang kita gunakan adalah pasal 80 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan atau pasal 170 KUH pidana Pak. Demikian. Untuk ancaman hukumannya? Untuk ancaman hukumannya di atas 7 tahun Pak. Di atas 7 tahun. Ini berlaku juga untuk ketiga tersangka lainnya yang statusnya masih di bawah umur ya Pak? Betul, karena menurut aturan juga walaupun dia sudah di bawah umur tapi sudah di atas 14 tahun dengan ancaman hukuman di atas 7 tahun, dapat kita lakukan penahanan, namun tetap kita mengedepankan langkah-langkah kita terima ya. Tetap kita kedepankan langkah-langkah sesuai penanganan ADH anak berhadapan dengan. Ya, Pak Dwi, mungkin terakhir bisa diinformasikan juga kondisi dari kedua korban saat ini seperti apa Pak, informasi yang Anda dapat? Korban kemarin kami berkomunikasi langsung dengan korban, didampingi oleh kedua orang tuanya dan juga saudaranya. Alhamdulillah kalau korban saat ini bisa didapat komunikasi dan untuk kondisinya sudah mulai pulih, namun masih dalam perawatan. Kami juga sudah langsung berikan penanganan medis ya ke tempat perawatan, dan kemarin sudah kami minta keterangan didampingi oleh kedua orang tua.